dari pintu pelawangan itu ada yang di situ semua, katanya ada yang udah naik separuh udah terkena badai turun lagi katanya. Bahkan ada yang terjebak di atas belum turun-turun katanya. Di saat makan-makan bareng kita kaget ada orang yang lagi tandu bang, geser katanya. Astagfirullah kata saya, geser, kasih jalan kata. Tuk, ternyata kantong mayit. Mulai dari informasi entah itu di mana, di Instagram ataupun di YouTube. Nah, setelah itu kita menemukan informasi yang dari tenang bang, ini memang agak ada setan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horornya. Nah, di samping gue udah ada Bang Yusuf. Oke. Gimana bang, kabarnya bang? Alhamdulillah sehat bang Umang. Sehat bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih bang Yusuf nih. Salam juga buat Bang Umang. Katanya mau abis lahiran ya. Gue istrinya. Oh iya, kalau gue lahiran kelar nih. Dari mana itu keluarnya? Makasih banyak juga nih bang ya, udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan. Ke daerah mana Mel, kita di daerah mana? Padang ya. Padang Pasir. Dari Bekasi ke Padang gokil juga ya kan. Lumayan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ya kan. Oke. Bang, kalau boleh tahu nih bang, pada video kali ini nih, lo pengen ceritain kejadiannya saat di gunung mana nih bang? Saya cerita saat mendaki gunung, saat pendakian di Gunung Slamet melalui jalur Bambangan. Oke, Slamet jalur Bambangan. Itu tahun berapa itu bang? Ya baru 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, 2021. Oh, di bulan Maret. Udah lepas-lepas corona tuh ya. Mau lepas corona tapi masih ketat tuh ya. Masih ketat. Masih ketat. Oke. Itu berapa orang bang? Saya 3 orang. 3 orang tuh dari Bekasi semua itu? Kebetulan dari Bekasi semua, teman-teman sendiri sih. Oh teman-teman sendiri. Emang enak kalau naik gunung sama teman sendiri yang udah lama kenal gitu ya. Kalau kenapa-napa tuh nggak crash gitu Satu siklus. Satu siklus, satu frekuensi ya kan. Mau cengin kayak gimana juga gue bodo amat kan gitu kan. Aman gitu. Dan kalau boleh tahu lagi nih bang, intinya itu tuh saat naik Gunung Slamet via Bambangan ngalamin kejadian apa sih bang? Intinya aja nih. Nah kalau kita naik gunung, kebetulan di Bambangan itu kita bertemu sama pendaki yang hipo. Dan ternyata pas bajunya dibuka seret, ngebul semua bang, badannya penuh dengan asap karena emang udah dilapisi foil. Dia emang jadi udara suhunya udah emang dingin-dinginnya. Oke. Dan yang kedua sempat bertemu dengan Pak Sutri di atas puncak. Nah dan setelah itu hilang. Dia ternyata ketemu di jalur Gunung Malang. Gunung Malang, berarti dia ketika turun summit itu dia arah ambil kanan ya? Ya, nah, kalau itu saya belum tahu dah. Iya, kalau kanan. Gunung Malang. Kalau Gunung Malang kanan. Kanan ya? Kalau kita dari puncak ya, ke bawah tuh dia arah ke arah kanan berarti. Oke. Iya. Mungkin tahan dulu kali ya Bang Yusuf ya, gitu kan? Siap. Bukan Yusuf Kala kan? Bukan. Oh bukan ya? Takutnya salah nyebut gitu. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Yusuf kopinya. Siap. Kasih kopinya abang terheran-heran. Wih, kopinya. Kopi boleh minta. Seruput dulu bang. Wah. Tuh, ada kan kopinya? Bener kan? Ini paling mantap ini. Racikan siapa ini? Biasa, Amel. Amel. Oh, enak kan bang kopinya ya? Mantep Pokoknya ya? mantap jiwa. Mantep jiwa. Dan langsung aja sikat.
awal ceritanya pas tahun 2021 di waktu itu dimana saya emang lagi suka-sukanya ngebet banget naik gunung nih Bang ya. Oke. Kita baru turun dari Gunung Ciremai via Palutungan. Nah di situ kita pulang turun dan saya bersama teman saya satu lagi Mas Ari ya, dan kita rencana bagaimana kalau bulan depan Triple S, ngelarin Triple S. Nah pendakian awal kita dimulai dari Gunung Slamet. Oke. Nah di situ pas waktu kita pengen ke Gunung Slamet, carilah kita referensi ya, mulai dari informasi entah itu di mana, di Instagram ataupun di YouTube. Nah setelah itu kita menemukan informasi yang dari Tenang makanya memang agak ada setan ya. ngeri. Kaget semua kan? Ya kan emang ada setan ya sini. Ngeri ini auranya goib. Auranya goib gitu. Lanjut tuh Bang. Nah dari situ kita punya referensi ke Gunung Slamet via Bambangan. Nah kita dapat info nomor dari salah satu mungkin dari base camp ya. Dan kebetulan di saat itu saya nanya-nanya sama teman saya yang udah pernah ke sana. Ternyata dia udah pernah lewat Bambangan juga. Nah mulai dari situ saya nanyain tentang transportnya gimana, terus perjalanannya dari mana sama semuanya lah. Nah di situ kebetulan saya punya teman satu orang namanya Ahmad. Nah di situ saya nanya, Mad, ke Gunung Slamet udah pernah belum? Belum. Udah kata dia jawabannya ya. Nah setelah itu dia ngomong udah itu, ternyata enak lewat mana Mad? Kata dia enak lewat Bambangan Bang. Emang kenapa Bambangan? Ya saya pernahnya lewat situ katanya. Nah di saat itu mulailah kita prepare selama kurang lebih 2 minggu sebelum pendakian. Kita prepare nih dari mulai persiapan logistik, dari mulai perbekalan, sampailah kita hari -2 ya. Nah di saat -2, karena di Gunung Slamet via Bambangan itu kita kan dibutuhin surat sehat ya. Nah di saat itu kita ke klinik-klinik terdekat untuk membuat surat sehat. Nah sama nyari tiket-tiket untuk mobil. Karena kan kalau saya pribadi sama teman saya enaknya backpackeran dibanding sama itulah yang kayak gitu. Nah di situ kayak kita gitu apa, Bang? Ya overtime kali ya. Gue mancing aja gitu. Oh mendingan jalan sendiri. Jalan gitu. sendiri karena emang udah frekuensi lah. Kalau dikata ini mah gabrut, gagal brutal. Gabrut. Pasukan gabrut. Itu bukan tobrut loh. Bukan. Tobrut. Sibuk konang. Oke, terus gimana tuh Bang? Ketemu jadinya. Nah di situ kita nanya tuh, ada saya, Mas Ari, dan satu lagi Ahmad teman saya. Nah Ahmad itu security, dia berpostur badan tinggi lah, tinggi gede. Ya di situ, Ahmad gimana nih rencana? Ya udah, sekarang katanya kita beri logistik, kita kumpulin semuanya, nanti kita dibawa ke tempat Bang Yusuf katanya. Ntar di Bang Yusuf, ntar kita bagi-bagi tugas, bagi-bagi logistik yang sekiranya cemilan-cemilan atau yang ini nanti di sana aja, kayak sayur kayak yang lain ya. Nah di situ berangkatlah kita menggunakan ini Bang, bus ya, bus. Kita naik dari Bekasi, turun di Bobotsari. Nah selepas di Bobotsari kumpul tuh bertiga. Nah di situ kita kan di sebelah terminal Bobotsari ada angkringan tuh. Nah kita ngopi-ngopi sejenak lah di situlah. Melepas emang bener-bener jalannya lika-liku, emang buat kita agak sedikit mual. Nah di situ kita menghubungi pihak dari base camp. Nah dari base camp juga ternyata pas ditelepon, saya lagi di atas Mas, belum bisa jemput katanya. Ternyata dia lagi di atas. Nah sambil nunggu itu kita itu berangkat jam 6 dari Bekasi jam 6 ya, jam 6 maghrib, nyampe sono sekitar jam 2 malam. Nah di situ kan makan-makan, habis itu ternyata dikabarin lagi, Bang saya udah siap ready, mau jemput di mana? Kita berkabar aja, Bang saya jemput di angkringan yang nggak jauh dari terminal Bobotsari. Nah di situ mulailah kita dijemput tuh. Wah jalannya emang lumayan kecil Bang, Bang. Dari jalan itu cuman muat satu mobil doang. Ternyata wah mohon apa ya, supirnya emang jos banget dikarenakan emang malam-malam ya. Oh jalan itu udah kelok-kelok, udah sat aja udah. Singkat cerita kita sampai di base camp
Dan di situ keadaan ya kondisi jam 3. Nah, itu kan suhu udah mulai dingin tuh. Nah, kita di situ mulai siapin rencana. Ini gimana baiknya? Ternyata kata si Ahmad teman saya, tidur aja bang. Karena kan memang fisik kita udah lumayan terkuras. Nah, kita langsung tidur tuh. Di situ juga belum ada pendaki lain ya. Nah, baru kita doang bertiga. Setelah sekian lama, akhirnya pagi pun tiba. Nah, pas di base camp itu kita bangun tuh subuh-subuh. Kita itu turun dari base camp itu kan ada masjid tuh. Nah, kita pas turun gitu ngelihat kan view-nya langsung ya, Bang. Gunung Slamet itu puncaknya kelihatan. Pagi-pagi buset dah. Itu apa center? Yang summit itu mah katanya. Emang kelihatan itu jalur itu udah ada yang summit itu di atas tuh. Kemudian kita packing pagi-pagi, mempersiapkan bahan-bahan logistik kita yang belum komplit ya. Mulai dari sayur, dari segala macam, minyak. Nah, di situ langsunglah kita ketemu tuh sama beberapa pendaki. Ya pokoknya mah gondrong-gondrong lah. Kita juga gondrong sih dulu. Pas zaman-zamannya itu. Nah, di situ kita cuman ngopi-ngopi doang nih. Bang, dari mana? Dari Bekasi. Ya Allah, katanya. Ternyata nggak jauh-jauh juga orangnya katanya. Bekasi ketemu Bekasi. Di situ semua itu orang Bekasi. Kebetulan ada gabungan pendaki-pendaki yang senior lah, dianggap senior. Soalnya dia itu mulai dari bawa ibu-ibu, dari bapak-bapak ya. Soalnya dia itu dulu sering naik. Nah, ini lagi baru gitu ya. temu kangen. Nah, di situ mulailah kita ngobrol-ngobrol, kita registrasi. Di situ kan kita diterangin nih tentang larangan-larangan apa aja yang harus dibawa dan jangan dibawa. Nah, di situ kita melampirkan surat sehat, udah gitu kita kelar nih. Di sana ternyata pendaki itu nggak cuman kita doang sama yang rombongan dari ya suhu-suhu lah. Ternyata banyak banget emang jalur Bambangan itu emang jalur favorit ternyata. Nah, di situ kita mulai tuh udah prepare, kita langsung naik tuh. Jalan kaki pertama kan nanjak dikit lah. Sampailah kita di Gapura. Nah, di Gapura ternyata banyak itu tukang ojek ya. Bang, mau ojek gak? Enggak, jalan kaki sambil bercanda. Kata teman saya Ahmad, Bang, sekarang mah katanya jalurnya lurus. Dulu mah katanya pas saya naik jalurnya melipir. Jadi dari Gapura itu jalurnya melipir, Bang. Nah, menggunakan motor tuh jalurnya melipir. Setelah itu saya kan di pas itu foto-foto lah dikit-dikit di situ, mulai dokumentasi, foto-foto sedikit. Habis kelar, gimana katanya? Mau menggunakan jasa ojek apa enggak? Nah, berhubung Ahmad itu teman saya emang suka latihan fisik ya, dia itu udah bang kita jalan kaki aja. Nah, mulailah si Ahmad tuh, ayo jalan kaki lah. Di situ kan jalurnya landai itu ya, dengan apa penuh batu di kiri kanan, perkebunan warga, sayur-sayuran, sampai kita berada di pos ojek yang pertama itu. Nah, selesai dari pos pangkalan ojek pertama, kita jalan tuh mulai memasuki vegetasinya yang hutan ya. Semak. Oh, semak dulu. Pertama semak dulu nih. Masuk, kita melewati aliran sungai. Ya. Nah, di aliran sungai itu gimana di sini katanya. Di sini apaan kata si Ahmad. Cuci muka lah apalah katanya sambil ngaso. Nah, di situ kita bersih-bersih dulu, cuci muka biar seger. Lanjut lagi nih. Nah, dari situ mulai lagi ternyata aliran sungainya ada 2. Lanjutlah kita ke ini menuju pos 1. Jalan mulai memasuki ini Bang, hutan pinus. Nah, di hutan pinus biasalah kita ngaso aja dulu lah katanya. Udah capek, udah fisik, udah capek. Nah, habis itu kita biasalah ngerokok santai, kita ngopi-ngopi sejenak. Dari situ kita berangkat lagi sampai ketemu di pos 1 Bayangan. Nah, di pos 1 Bayangan kita nongkrong di warung tuh. Dan di situ ternyata banyak banget pendaki di situ udah pada naik di atas. Kita yang dari awal pertama naik jam 8 ternyata kita kesusul banyak orang karena menggunakan ojek. Nah, di situ kita mulai tuh seperti biasa kalau kita ketemu warung beli semangka. Apal sendiri kan Bang namanya semangka di gunung itu udah seger banget lah, ngilangin dahaga. Nah, di situ kita ketemu banyak pendaki lain ya seperti yang pernah kita ini sapa dari Garut ya. Dari Garut itu teman saya kan Mas Ari pakai kaosnya kan belakangnya ini welding, tukang las.
Ditanya tuh, "Bang, mau ngelas apaan, Bang?" "Mau bikinin gedung apaan? Toilet buat lu jaga," katanya. Biasalah sama pendaki lain ceng-cengan di jalur itu udah biasa ya. Dan saya juga ngomong katanya, "Situ daripada situ," kata saya, "gondrong doang." Taunya di belakang gondrong semua. Dia itu katanya, "Bang, saya juga gondrong." "Oh iya," katanya. Di situ ketemulah pendaki-pendaki Garut ya. Orang Garut ada 3 orang, dia rambut panjang diikat Bang, dikepang. Makanya kata saya, ngeri rambutnya cowok. Kata saya. Nah di situ kita mulai lagi tuh ngopi, udah ngopi kita ngobrol sama pendaki lain. Nah dari pendaki Garut, "Bang, ayolah ke Cikuray," katanya. "Ya next time aja lah," kata saya. "Yang penting kontak aja ya, saling berkabar." Nah kita lanjut dari pos 1 itu menuju pos 2. Nah jalanannya udah mulai lumayan nanjak ya Bang ya. Di situ udah mulai masuki hutan belantara, emang udah mulai vegetasinya rada ketutup, jalur makin menyempit. Nah di pos 1, pos 2 jalan. Sebelum pos 2 kita sempat berhenti ya. Karena kan kondisi udah hujan Bang. Nah di situ kita buka ini dulu, buka jas hujan masing-masing buat berlindung lah. Setelah di pertengahan pos 2 itu teman saya mengalami cedera kaki ya. Kata saya, "Mad, gimana Mad? Dilanjut apa enggak?" "Lanjut aja Bang, tenang, kita mah aman," katanya. Habis dari situ kita lanjut lah. Pokoknya mah intinya di belakang saya, di tengah Mad, di depan lagi ada teman saya Mas Ari ya. Ya pokoknya mah rentetan lah. "Mad, gimana? Aman. Mad, gimana? Aman. Nah, lanjutlah kita sampai pos 2. Di pos 2 karena kita udah basah kuyup, meskipun pakai ponco kan masih bisa tembus lewat sini ya, tembus lewat mana. Karena basah kuyup, teman saya aja udah pada capek. Nah, hujan gede di situ, pendaki ya tidur bareng lah. Di situ pada tidur, emang keenakan pada tidur. Kira-kira ada 1 jam itu tidur. Nah, dari pos 2 kita mulai lagi perjalanan nih ke pos 3. Jalanan juga ternyata makin ke atas makin menyempit, sampailah kita di pos 3. Di pos 3 kan camp area Bang Wang ya. Nah di camp area itu kita langsung tuh berdiskusi. "Mad, baiknya gimana nih?" katanya. "Maksudnya gimana? Ini kan udah di pos 3, ini camp area. Mending di pos mana kita?" Dia kan di situ kan dianjurin ada 3 pos ya. Yang pertama buat camp area di pos 3, 5 sama pos 7. Nah di pos 3 itu kita ngopi sambil bersih-bersih badan. Di situ kan ada mata air. Nah kalau dari sini kata saya, enak nih ada mata air nih. Tergantung sama Ahmad sama Ari, kata saya. Kata Ahmad, "Saya masih kuat, kondisi kaki saya terkilir tapi masih kuat lah." Nah kemudian dia itu gimana? Udah selesai kita ngopi, biasa ya ngobrol-ngobrol sama pendaki lain. Kita lanjutlah pos 4. Nah di situ kita lanjut. Emang jalurnya kalau Via Bambangan semakin ke atas semakin menyempit. Bentar-bentar saya nengokin belakang. "Mad, gimana? Aman?" Kata dia, "Aman Bang." Ya sambil dipayang-payang juga. "Gimana ini mau di camp di mana?" "Ya udah lanjut di pos 5," katanya. Semakin lama makin deras. Nah tibalah kita di satu pohon dan di situ ada tempat bersender. Nah di situ kita duduk sambil beres-beres, bersih-bersih karena emang banyak lumpur semua itu. Di situ ternyata ada pendaki lewat tuh, ibu-ibu sama bapak-bapak. "Jangan di situ," katanya. "Emang kenapa?" "Ya pokoknya mah ngalangin jalan. Kan kita di pinggir jalan," kata saya. "Itu tuh pos Samarantu," katanya. Oh ternyata dia itu pos 4. Pos 4 Samarantu yang konon digembor-gemborkan. Ya di situ ada penunggunya lah. Di pos 4 itu posisinya sekarang berubah tuh pas di tahun 2021 ya. Karena kata teman saya si Ahmad sebelumnya, pos 4 itu lewatnya lewat kanan dan di situ ada 2 buah pohon. Nah di situ masuk ke pohon itu. Di situ katanya gerbangnya yang begituan. Nah dari situ kita tuh nggak lama-lama tuh. "Lanjut aja Bang, lanjut Bang," katanya. "Nggak boleh di sini ya." Udah saya lanjut. Nah formasi di sini si Ahmad sama si Mas Ari di belakang. Dikarenakan karena emang Ahmad cedera ya kakinya ya. "Ri, mending jaga Ahmad. Soalnya beberapa pendaki banyak yang bilang di pos 5 itu udah mulai penuh area camp." Nah saya itu jalan lah sendirian, lewatin hujan, ada sedikit angin ya. Di situ hujan naik saya itu. Ternyata di pos 4 ke pos 5
lebih parah lagi Bang. Jalannya itu ada dahan-dahan melintang, kita lewatin itu. Nah, sampailah saya di pos 5. Di pos 5 saya inisiatif udah nungguin itu pada ini. Saya masak-masak air buat minum lah, air panas apa kopi sama teh. Datanglah nyusul teman saya si Ahmad. Nah, si Ahmad itu sama si Ari. Ri, gimana Ri? Si Ahmad masih aman gak kakinya? Aman katanya. Ya udah kita bagi-bagi tugas. Nah, di situ bagi-bagi tugas. Dari situ kita jadi pos 5 itu kan ada shelter. Nah, kita itu paling ujung, posisi semua penuh karena kita kebetulan di pinggir jalur. Kita bikin tenda di situ, diriin tenda, berbagi tugas. Saya bikinin parit buat jalan air karena kan emang posisinya hujan gede itu nggak memungkinkan kalau kita tidur di kubangan air. Nah, di situ teman saya Ahmad diriin tenda dan Mas Ari diriin playseat. Jadi kita itu saling berbagi tugas. Nah, selesai itu hari udah mulai malam Bang. Dari awalnya pendakian jam 8 sampai sono udah masuk malam itu sekitar jam 7-an lah. Nah, di situ kita mulai tuh ngopi-ngopi, mulai masak-masak logistik. Apa yang kita bawa kita masak. Di situ juga banyak pendaki lain, kita saling bertegur sapa, saling tuker-tuker makanan lah ya. Ya di situ ternyata kita itu berada persis di jalur. Kalau ada yang lewat, Bang misi Bang. Jadi kita itu tadinya mau tidur, ternyata bangun lagi karena di pinggir jalur. Dan di malam itu juga hujan semakin deras Bang. Jadi hujan tuh deras banget itu. Sampai di tepat pukul sekitar 1 pagi itu suhu udara itu udah mulai oksigennya menipis Bang. Itu udah benar-benar pada menggigil. Karena di Gunung Slamet kan emang vegetasinya cukup rapat ya. Nah, teman saya aja udah begini aja. Cukup apaan atau saya dingin, udah sleeping bagan aja. Nah, itu kan udah kelar makan tuh. Nyampe malam ternyata kita nggak bisa tidur karena emang bener-bener hawanya dingin banget itu. Sampai kaki saya aja saya masukin kantong kresek biar udaranya nggak keluar panasnya ya. Nah, selesai di situ malam itu tidur udah bener-bener nggak nyenyak sama sekali itu. Ya dari yang pertama hujan lebat, lama-lama serta petir itu Bang, jeger itu. Pokoknya mah nggak bisa tidur sama sekali. Pertama kedinginan, kedua, petirnya udah bener-bener bikin kita lagi nyenyaknya jeger, bangun lagi. Nah di situ kan udah habis itu rencana kita nih sekarang katanya udah mulai jam 2. Ini kita mau summit apa ngelanjutin tidur? Nah pas kita diskusi, ya udahlah katanya ini posisi badan semuanya pada capek, apalagi Ahmad diskus Leo. Ya udah kita tidur aja ya kata temen saya si Ari ya. Dan saya juga ikutan tidur tuh, nggak lama tidur nyenyak. Yang tadinya rencananya mau summit sekitar jam 5 subuh, ternyata kita summit itu sekitar jam 8 baru bangun. Orang-orang mau lagi tidur, pas lagi tidur itu, Bang summit gak? Iya ntar. Bang summit gak? Iya ntar. Jam berapa katanya? Jam 5. Ya udah ntar. Hampir semuanya yang lewat itu emang kita berada persis di pinggir jalur. Bangunlah kita jam 8. Nah kemudian kita masak-masak dulu tuh. Pas di camp area ternyata semua isinya udah nggak ada orang kecuali di tenda sebelah kita ada sepasang cewek cowok ya, itu teman saya yang sekarang udah pernah mendaki bareng lagi setelahnya dari Slamet. Dari situ kita udah mulai masak, makan, ngobrol lah sebentar ya, karena emang bener-bener posisi badan yang kemarin diguyur hujan, badan pada pegel, kita sambil santai-santai lah. Puncak tuh nggak kemana katanya. Pas kita selesai makan, itu langsung lah, ayo gimana, summit gak? Summit jam berapa? Tengah 9. Kita makan-makan itu sambil santai itu setengah jaman lah. Nah di saat jam 9, tengah 9 pagi itu, kita berangkat tuh. Ternyata di situ, di shelter, ternyata banyak orang, ada yang tidur di situ juga. Kalau kemarin tahu itu mah emergensi mah bener-bener mending di shelter ya. Nah di situ kita jalan tuh, kita dari pos 5 menuju pos 6 jalannya lumayan landai tapi udah mulai memasuki banyak
lorong-lorong gitu ya Bang ya. Lorongnya emang cukup lumayan sempit. Nah di situ juga, nah teman saya Mas Ari ternyata HP-nya ketinggalan. Kita udah jalan lama-lama itu, Mas Ari HP-nya ketinggalan. Bang boleh sambil minum nggak? Minum dulu bang. Biar nggak seret ya kan. Kopinya soalnya enak banget. Seret ini. Ya kan? Tapi minum kopi emang seger banget ini. Seger banget, asli. Enak ya. Mantep nih, racikan dari mana Bang? Dari Wamena. Wamena. Namanya kopi apa ini? Kopi Wamena. Kopi Wamena. Nah balik lagi itu teman saya. Saya inisiatif sama si Ahmad, Ban. Gimana? Nyusul apa enggak? Ya udahlah, ntar aja katanya nunggu di pos 6 aja. Nah teman saya itu Mas Ari. Ya udah gua duluan katanya ya, ngambil HP dulu ke bawah. Dia turun tuh, sampailah dia turun, saya tungguin. Ada kali sejam ya. Ternyata dia itu lupa naruhnya di mana. Kata dia, saya ke sono nyari-nyari HP, lupa ternyata di atas flysheet. Habis itu ketemu lagi sama kita. Terus sisanya kemana itu? Dalam waktu sejam. Berak katanya. Buang air ya ternyata. Perjalanan kita lanjutin lagi nih. Dari pos 6. Kita jalan sambil ngobrol. Wah ini bener-bener katanya. Kan karena saya baru lewat Bambangan sama Mas Ari. Bahkan kita baru naik di Bambangan itu. Terkecuali sama Ahmad ya. Kalau Ahmad kan udah pernah. Berkomunikasi lah sama Ahmad. Mad gimana jalurnya Mad? Ya begini Bang. Ini masih nanjak lagi. Ya masih kata dia. Di situ benar-benar itu jalurnya mulai tertutup dan tanjakan mulai menukik sempurna lah intinya mah dari pertama tanjakan yang begini sampai ini. Nah di situ juga kiri kanannya benar-benar apa lorong-lorong, kita melewati lorong. Di situ berhenti dulu lah kata saya. Emang kenapa? Tahu sendiri napas kita mah jiwa doang yang muda, napas tua. Nah di situ kita mulai tuh jalan lagi dari pos 6, jalan lagi pos 6 sampai pos 7. Itu posisi udah benar-benar dari jam selama 1 jam itu nunggu Mas Ari udah mulai kelihatan semua Bang, udah mulai terang lah. Intinya mah ketemu papasan sama pendaki lain, "Woi, ngopi?" katanya. "Iya," katanya. Bahkan kalau kita ketemu pendaki bukannya kita lanjut summit, ngopi dulu. Dia naruh nih rokoknya nih. Saya buka ternyata ini melintingan katanya. Sambil ngobrol sambil ngelinting katanya. Nah di saat itu kita juga gak mau kalah, apalagi teman saya. Emang ngelinting bako mulu Bang. Kalau naik gunung enaknya ngelinting bako ya. Biar pertama ya hemat, ya kedua emang enak banget kalau ngerokok di gunung, apalagi hawanya dingin-dingin gitu ya. Nah di pos 6 itu kita mulai jalan lagi. Ketemulah kita sampai di pos namanya pos 7 ya. Dan ternyata di situ ada warung dan area camp yang mungkin cukup beberapa tenda ya. Di warung itu posisinya itu masih benar-benar luas lah, nggak sempit-sempit banget, masih ada tenda di situ. Dan kita ngobrol sama bapak warung, "Pak, nggak pulang ini Pak kalau apa di sini?" "Enggak, saya pulang malam," katanya. "Kadang saya nggak pulang, ganti-gantian jaga kan 2 orang." Nah di situ mulai gitu ada apa? Ya biasalah kita ngemil-ngemil semangka. "Bang, semangka." Pokoknya di situ saya, Mas Ari sama Ahmad, kita kan patungan Bang. Jadi 3 itu kalau naik gunung di budget berapa, misalkan sekian 500, kita patungan tuh. Mulai dari transportasi sama logistik, kita udah benar-benar patungan di situ. Nah, dari situ sambil makan-makan tuh di situ kan jualan beberapa gorengan lah ya. Sambil ngopi lah, sambil ngobrol-ngobrol. "Tadi gimana Bang? Tidur?" katanya. "Boro-boro nyenyak," kata saya. "Orang udah dingin banget, petirnya kencang-kencang," katanya. "Emang lagi begini Bang," katanya, "cuacanya. Kalau dari bawah cerah, tapi dari atas posisinya emang selalu gelap. Tiap ada kabut, pokoknya mah udah pasti tuh bawa air. Pokoknya mah hujan terus," katanya. Nah dari situ mulailah saya jalan. Ada pendaki dari kalau nggak salah itu dari Jakarta, 2 orang. "Bang, mau summit nggak?" katanya. "Saya rencana berlima," katanya. "Cuman yang summit 2 doang." Nah, dia itu ngikutin rombongan kita tuh. "Gimana Bang? Aman Bang?" "Aman." Kita jalan itu dari pos 7, nemuin tanah datar. Nah, di situ
Mulai tuh ketemu dengan beberapa orang pendaki nggak tahu asalnya dari mana. Yang satu mukanya pucat. Nah setelah saya liatin, bang itu kenapa bang? Hipo dia katanya. Waduh kata saya. Udah ini aman. Udah aman sih, mendingan sekarang mah. Ya tadi mah emang bener-bener menggigil. Soalnya di atas sana kabutnya buka tutup, bawa angin juga. Nah mulailah itu di situ kita ngobrol bareng banyak pendaki. Di itu kalau nggak salah itu udah mulai masuki pos 8. Itu kan ada lapangan kecil. Terus dia nanya ke saya, bang mau lanjut apa enggak? Soalnya cuacanya benar-benar ekstrim. Tapi ya gitu katanya, bentar-bentar tertutup, bentar-bentar kebuka. Nah di situ juga kita langsung lah ngopi-ngopi bareng, ditanyain soal itu apa temannya udah bener-bener pulih belum? Kalau belum, ini saya punya apa kayu putih ya, pokoknya yang penghangat lah buat badan. Pas dia nunjukin mukanya pucat tapi dia ketawa-ketawa. Pas lu pengen tahu nggak katanya orang hipo gimana katanya? Langsung jaketnya dibuka tuh, krek. Pas dibuka akhirnya bos ngebul seluruh badannya itu. Jadi si tubuhnya itu udah benar-benar dilapisin foil semuanya. Itu nggak tahu kalau penanganannya telat, nggak tahu apa pasti fatal ya bang ya. Soalnya di situ udah diperkirakan di kisaran 5 sampai 7 derajat, itu udah benar-benar lumayan dingin buat kita ya. Namanya kita hirup pikuk di kota, jadi kita ke gunung udah bener-bener. Nah di situ kita sharing satu sama lain, katanya, bang kalau mau naik ke atas hati-hati aja katanya. Masih banyak pendaki yang di atas, cuman ya itu kejebak badai katanya. Jadi di perjalanan itu dari pintu Pelawangan itu ada yang di situ semua katanya, ada yang udah naik separuh udah terkena badai turun lagi katanya. Bahkan ada yang terjebak di atas belum turun-turun katanya. Nah di situ kita bagi-bagi nasihat lah, ya, saling komunikasi satu sama lain ya. Di situ juga katanya, ya udahlah kita tanya dulu kan sama teman saya yang Ahmad, emang dia posisi badannya udah benar-benar drop karena kakinya terkilir itu. Nah di saat itu teman saya Ahmad itu mutusin, ya udah bang lanjut aja, saya masih kuat. Takutnya abang sama Mas Ari penasaran sama puncaknya, karena kan ini ekspedisi katanya, ekspedisi Bang Yusuf sama Mas Ari katanya ke Gunung Slamet ya, via Bambangan. Saya bawa abang dari awal aja dulu nih, dari Gunung Slamet, entah ke sononya Sindoro Sumbingnya, entah sama orang lain apa sama saya juga ya, walau alam kata dia. Ya udah di situ kita benar-benar si Amar itu udah kelelahan, naik lagi tuh mulai tuh. Dan nama rombongan-rombongan pendaki tadi itu ini kita pamitan, bang ya udah bang saya ke atas dulu ya. Ya udah saya turun katanya. Ini teman saya udah pengen bener-bener istirahat karena emang tubuhnya udah menggigil ya. Sekarang mah mungkin agak mendingan ya. Nah di situ kita udah mulai pamit sama dia, papasan, jalan mulai datar. Nah di situ udah kelihatan banget puncaknya bang Mang, kan udah kelihatan lah pasir-pasirnya itu. Kata teman saya, buset dah katanya, gunung gagah banget katanya. Kata teman saya itu si Ari, udah cepat aja jangan diliatin. Emang kenapa? Ya makin jauh aja itu katanya buat jalan kaki. Ya udahlah jalan kata, pelan-pelan aja kata si Aman. Udah bang jalan aman, saya mah katanya. Jalan kita udah sampai di batas vegetasi Pelawangan. Nah ketemulah kita sama rombongan, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, sama yang beberapa rombongan pada ngumpul di situ semua. Nah sampailah kita di batas pintu vegetasi itu ya di Pelawangan. Di situ kan ada, kalau dulu ada besi plang yang dia gambarnya bentuknya kotak. Karena kita sering bercanda, kata ibu-ibu itu, kalau masuk situ mah katanya harus lewat pintu itu katanya. Oh yang bener bu kata saya. Ya udah cobain aja, tapi jangan ini ya, jangan nyesel ya kalau nggak lewat pintu itu katanya. Nah kemudian kita ngantri lah satu-satu masuk pintu itu Pelawangan itu. Satu pertama saya dulu, ini nggak apa-apa bu. Ya udah terusin aja katanya. Kedua si Aman, ketiga Mas Ari. Udah lewat, udah. Itu memang itu doang katanya, pintu doang, nggak ada apa-apanya katanya. Emang bercanda doang. Nah langsung kita lah ngobrol, gimana bu puncak di atas Pak tadi? Kata dia
view-nya emang nggak ada katanya. Kita lagi tadi summit sampai di atas juga sama, emang bener-bener kedinginan parah. Makanya ini saya bawa bulang katanya. Dia kan ngeluarin bulang. Yang tadinya layeringnya cumannya jaket windproof doang, dia ngeluarin bulang. Udah tahan aja di sini dulu katanya. Tahan di situ, kita ngopi-ngopi. Bener-bener itu kedekatan kita sama yang lain itu emang bercanda sambil ngopi. Teman-teman juga udah capek lah ketawa-ketawa, kata si ibu tadi. Gimana katanya? Jadi summit gak katanya? Ntar dulu kata saya, itu liatin aja puncaknya masih ketutup. Nah udah selang berapa lama kebuka lah tuh, kabut udah mulai kebuka. Nah si ibu tuh sama rombongannya bapak-bapak banyak lah yang udah pendaki-pendaki lama kayak gitu ya. Bang saya pamit dulu lah, turun lah. Ya udah hati-hati bu, ya katanya. Nah kita tuh mulai tuh saling nanya satu sama lain, gimana ini? Ya udah gas aja, yang benar nih, kaki aman bang katanya. Gas aja tapi pelan-pelan. Saya nanya lagi Mas Hari gimana? Aman nggak? Kalau saya mah aman katanya. Tapi balik lagi ke aman. Yakin Mad? Yakin. Nah di belakang kita kan ada yang ngikutin 2 orang itu yang tadi itu dari Jakarta. Ayo bang katanya, saya udah bener-bener pengen itu ke lihat puncaknya katanya. Emang belum pernah saya katanya. Selamat mah ya, naik Gunung Selamat saya belum pernah katanya. Ya udah kita tuh jalan perlahan dari yang tadinya cerah tiba-tiba ketutup kabut. Kita itu sambil berlindung di batu bang. Mungkin nanti ada dokumentasinya ya, saat kita terkena benar-benar badai parah-parahnya, ntar mungkin bisa diselipin ya. Di situ emang benar-benar kondisi wah dinginnya udah parah itu. Di sisi lain teman-teman yang dari Jakarta pengen banget ke puncak, di sisi lain ya resikonya luar biasa kan kalau namanya summit, keadaan cuacanya kurang bagus. Nah di situ kita udah mulai bener-bener ngelawan hawa tubuh itu yang tadinya nggak gerak itu malah tambah dingin ya. Kita itu sampai pasir tanah sama ini bebatuan ya. Kita gali-gali di situ, pas digali kita masukin tuh kaki. Bang itu fungsinya buat apa bang? Emang nggak tahu, cobain kata saya. Dia yang dari Jakarta itu 2 garuk-garukin tanah aja itu. Ngapain ngikutin abang katanya. Ya udah dia gali-gali tanah, masukin itu dipendam kakinya. Ternyata hangat katanya. Emang bener-bener hawa dingin itu. Kita tuh ya gali-gali tanah buat nancepin kaki kita biar agak mendingan, nggak terlalu berasa dingin banget. Sampai di situ kan tanahnya udah pada ngebul. Wah kata saya, ini tanahnya ngebul. Perpaduan antara panas sama dingin. Di situ juga teman saya, gimana bang lanjut gak? Tar dulu kita berlindung aja dulu daripada namanya beresiko. Nah di situ kita berlindung, angin tuh wush aja pokoknya mah di batu-batuan tuh. Kalau pengen bener-bener naik ke puncak, kita harus bisa nahan kondisi sampai kondisi mulai membaik. Nah udah gitu kita jalan lagi tuh, baru berapa meter itu kabut udah mulai lagi, itu udah nutup jalur lagi. Pokoknya mah titik pandang kita itu di kisaran antara 3 sampai 5 meter lah. Pokoknya kesononya nggak kelihatan lagi. Nah teman saya juga, bang nggak kelihatan ini katanya. Ya udah katanya tahan dulu. Soalnya kenapa kalau dipaksain? Soalnya tahu sendiri di puncak gunung itu emang apalagi namanya Gunung Selamat ya, batu-batunya kan jalan. Takutnya kalau di atas ada yang ini, ada yang gelinding, kena juga kan, resikonya fatal. Itu juga pas kita naik ke atas itu kebetulan kan udah agak siang hari itu, jadi posisi pendaki udah pada turun. Nah kita itu di situ udahlah di sini aja dulu katanya. Kalau benar-benar pengen benar-benar summit, ntar nunggu benar-benar inilah kabutnya kebuka, udaranya juga enak katanya. Udah mulai hangat, kita buka nesting, kita ngangetin diri. Kompor itu dipakai ada 2, yang satu dipakai buat ngangetin badan buat rame-rame, yang satunya lagi buat ngopi-ngopi sambil bikin mie biar ngangetin badan ya. Nah di situ juga teman saya, ini kita posisi udah mulai di tengah nih katanya. Tanya yang belakang katanya,
Yang belakangan emang rombongan dari orang Jakarta ya. Kalau saya mah masih pengen bang, masih penasaran katanya. Kakinya udah aman belum kata saya. Kalau belum, khawatirkan terjadi yang lebih parah. Takutnya ya amit-amit ya. Di Pelawangan itu kan batas aman pendaki ya. Di situ emang nggak boleh naik lagi sampai puncak. Kalau ada masalah apa-apa, asuransi udah mulai tanggung masing-masing individual. Nah di situ kita udah ngobrol-ngobrol, ya udah lanjutannya dulu. Wah itu posisi kebuka, jalan berapa langkah lagi, ketutup lagi itu. Sampai kita tibalah di sebuah batu besar. Nah ternyata di situ ada rombongan. Nah dia posisi dalam keadaan ngopi. Kata teman-teman itu yang nongkrong, bang di sini dulu bang. Cuma bentar doang katanya kebuka, paling bentar lagi kabut, ya udah saya ngopi. Temennya yang satu lagi video callan, ternyata di Gunung Selamat di puncak nggak ada sinyal, nggak tahu sinyal apa itu. Saya nanya sama teman-teman, si Ahmad sama si Ari sama orang Jakarta, gimana? Langsung lanjut apa ngasah dulu? Ngasah dulu lah katanya, daripada entarnya sama sekali nggak kelihatan jalur. Dari pihak basecamp juga kan ngomong di Gunung Selamat lewat Bambangan itu ada blank berapa gitu ya. Itu kan jurang yang lumayan lah. Berapa meter ketinggiannya. Takutnya di sini katanya. Karena emang nggak kelihatan sama sekali jalan, ketutup kabut. Nanti yang ada resikonya fatal. Nah, akhirnya kita melanjutkan ke atas. Dari situ saya, teman saya yang dua si Aman sama si Ari sama yang dua lagi dari Jakarta mulai jalan lagi Bang Umang nih. Jalan ke atas. Nah itu udah mulai memasuki puncak nih. Ternyata di depan ada Pak Sutri. Terus saya tanya, Pak dari mana Pak Bu? Saya dari ini katanya, dari Cibubur kalau nggak salah. Kesini naik apa? Kata dia, saya naik mobil katanya. Itu Pak Sutrinya ya bapaknya mah udah setengah inilah. Kalau yang itu ibunya masih muda, masih kisaran mungkin 25 tahunan. Nah di situ kita ngobrol. Kita udah mulai masuk puncak, bahkan kita sempat foto-foto bareng itu. Bang katanya, sebenarnya ini kalau kebuka jalurnya, kalau kabutnya nggak ada, ini masih bisa diputerin bang puncaknya katanya. Di sono bahkan ada puncak yang sebelah lagi di sono katanya, masih bisa diputerin. Nah di situ kita komunikasi, ini gimana katanya, mau muterin? Apa yang mau diputerin katanya, orang kabut putih begini katanya. Ini aja udah syukur-syukur kita udah sampai di puncaknya, bisa foto-foto di plakatnya. Hari udah mulai siang itu, kabut perlahan kebuka tuh. Kita jalan lagi. Mulai dari situ saya pamitan sama ibu-ibu sama Pak Sutri itu. Kata saya duluan ya, iya nanti saya nyusul katanya. Mulai dari situ tuh kita itu jalan perlahan. Kabut tutup lagi, kebuka lagi. Itu juga saya sambil nengokin ke belakang terus ya. Oh masih ada aman. Ternyata dia ngikutin tuh. Turun lagi ke bawah, saya liatin lagi, masih aman ada. Nah, udah beberapa lama, mulailah kabut itu benar-benar tebal. Kita berada di posisi pertengahan, kita lihat ke atas, saya pertama lihat, astagfirullahaladzim kata saya. Ternyata setelah kabutnya kebuka, itu Pak Sutri nggak ada bang. Takutnya yang diceritain, ya menurut situ, katanya di situ ada blank kayak gitu ya, pokoknya jurang yang berapa meter. Takutnya saya itu masuk jurang, tapi di sisi lain saya mikir paling itu ada yang ketinggalan kali ya, balik lagi. Nah kita tuh tahan dulu, kata saya tahan dulu, jangan dulu turun. Emang kenapa? Itu nggak ada, tadi ada ngikutin. Nah di situ kita udah mulai setengah panik bang. Yang namanya kita berangkat berlima, saya Ahmad, Ari sama temen yang dari Jakarta itu, kita itu udah panik. Kok itu ibu-ibu sama bapak-bapak tadi yang Pak Sutri itu kok hilang? Itu sempat kita nungguin ya, kok nggak balik-balik. Nah saya sama teman-teman saya inisiatif udah turun aja dulu, kita tunggu di pos Pelawangan sampai kita waktunya berapa lama baru kita turun lapor. Nah di situ kita turun sampai di pos Pelawangan. Sambil ngopi biasa, sambil ngerokok, kita pantau dari situ, ternyata nggak ada sama sekali bang. Kita udah lama padahal itu di situ, udah kurang lebih setengah jam kita nongkrong sambil ngobrol-ngobrol, sampai kita tuh diskusi,
ini gimana kata saya. Itu mah kayaknya masalah jalur mungkin. Saya nanya ke teman saya yang Ahmad yang pernah ya. Man, emang ada jalur lain mah di sini man? Nggak tahu bang, gua baru ke puncaknya doang katanya. Takutnya salah jalur. Soalnya katanya di atas itu bisa apa ngelilingi puncak, itu di puncaknya kita bisa jalan keliling-keliling. Takutnya salah jalur. Ngobrol-ngobrol kita berdiskusi, ini mah udah nggak beres katanya. Soalnya kita nunggu udah lama ini, tapi belum juga turun. Kalau misalkan logikanya dia ngambil barang yang dia ketinggalan di puncak, pasti itu nggak bakal lama ya Bang Wang ya, pasti dia nongol lagi tuh. Nah setelah dipastikan nggak ada lagi, saya turun tuh sama teman saya. Jalan berlima, jalan bentar, itu kita ketemulah sama yang di warung di pos 7. Nah di warung pos 7 mulai tuh saya ini ya ngobrol sama si bapak, Pak tadi ada Pak Sutri yang di atas tapi belum turun. Emang ada katanya, tadi emang ada Pak Sutri yang naik ke atas katanya, berdua doang. Emang dia itu emang setelannya branded lah, sampai sekarang belum turun. Iya tadi saya di atas Pak, foto-foto sama dia. Nah saya tungguin itu udah berapa lama. Nah dia mau turun masih kelihatan itu. Nah setelah kabut menutup jalur dia nggak kelihatan. Waduh katanya. Ya udah katanya. Kebetulan yang jaga 2 orang itu. Ya udah saya turun ke bawah ngasih informasi. Nah di situ panik, astagfirullah katanya. Ini benar-benar katanya emang Gunung Selamat mungkin kayak gini kali ya. Ngeri-ngeri sedap kata teman saya itu. Ya mau gimana lagi nih, gimana itu. Terus kata teman saya, sekarang udah jangan terlalu panik, kita tenang aja dulu, ngademin pikiran, jangan kita mikir ke hal yang negatif dulu. Nah selepasnya itu kita udah seger ya, udah sambil ngopi sambil jajan lagi semangka itu kita mutusin untuk turun. Nah di saat turun kita seperti biasa itu Bang, turun jalan. Nah pas di saat kita jalan udah berapa lama, kurang lebih mungkin setengah jam itu, entah itu di pos berapa pokoknya saya udah sama teman-teman udah nggak ngeh pos-posan lagi karena emang keadaannya capek, dingin, itu udah benar-benar menimpa tubuh. Nah kebetulan kita pas turun ada salah satu orang lari ke atas. Kenapa Pak? Lihat enggak katanya. Lihat apa? Ada yang Pak Sutri di atas katanya. Oh Pak, bener. Tadi saya ketemu foto-foto. Nah habis foto-foto kita ngobrol itu tuh ngobrol. Nah udah nggak lama dari situ kita turun duluan. Nah katanya si Pak Sutri itu mau turun. Nah dia ngikutin kita sambil ngeliatin ke belakang. Emang posisinya dia ngikutin Bang. Nah pas di pertengahan itu dia ketutup kabut tuh. Emang jarak pandang emang nggak jauh. Nah setelah itu dia hilang. Wah dia itu nggak banyak. Ini langsung dia lari ke atas. Oke Bang katanya. Makasih, dia lari ke atas tuh. Kata saya, kemungkinan itu porternya kali ya. Iya kayaknya. Setelah ketemu guide, kita langsung turun ke bawah. Nah untuk persiapan beres-beres lah. Dari situ kan emang kita udah lemas, udah dari puncak gimana rasanya, gimana dingin, udah campur aduk. Masak-masak dulu kita. Pokoknya berbagi tugas. Kita sambil masak, kita ada yang packing juga. Jadi makingin barang semuanya, nggak cuma barang pribadi aja ya. Jadi packing barang rame-rame, posisi udah semuanya packing, siap, kita udah kenyang, nah baru kita turun. Nah di saat turun, itu hari kan udah mulai sore, sampai kita ketemu gelap Bang. Di jalan itu kita ketemu gelap. Ada yang ngikutin, pendaki dari entah dari mana, sekitar 7 orang. Nah ternyata yang lain itu nggak bawa headlamp, yang bawa headlamp cuma 1 orang doang. Jadi kita bantu dia buat nyindarin cahaya buat di depan ya. Soalnya kita bertiga turun itu emang benar-benar bawa headlamp masing-masing 1, bahkan lebih, ada yang 1 buat cadangan dan sama baterainya. Nah kita turun tuh sama beberapa pendaki lain itu bantu nyorot-nyorotin juga. Posisi Ama di belakang, posisi Mas Ari di tengah, dan saya di depan. Turun sampai tibalah di pos 2. Nah di pos 2 kebetulan itu ada yang kesurupan. Nah kita itu pas nyampe
Astagfirullah katanya. Kenapa itu katanya? Kesurupan bang katanya. Nah di pas kesurupannya itu datanglah entah itu ojek apa warung ya. Datangin itu. Kenapa ini katanya. Tapi dia dalam bahasa Jawa ya. Kesurupan katanya. Diobatin lah sama dia, dibaca-bacain. Ternyata jerit-jerit bang, kayak gitu. Ternyata nggak mau keluar. Datang lagi satu lagi. Ini mah katanya bandel katanya. Nggak mau keluar katanya. Nah di situ kita juga bingung. Kita tuh nongkrong sambil kita ditraktir kopi karena kita udah bantuin teman-teman yang di belakang nyorotin lampu. Nah sambil ngopi, udahlah turun lah katanya. Nah udah gitu kita turun tuh bang bareng-bareng ya. Kita mau udah mulai bener-bener namanya dengkul gemeteran, udah gitu ngeliat orang yang kesurupan itu emang udah wah acak-acakan konsentrasi. Turun dari pos 2 menuju pos 1, tiba-tiba banyak headlamp dari bawah bang. Headlamp di mana-mana nyorot. Kata saya pikir-pikir, emang ada orang yang naik malam-malam. Nah ternyata sambil lari-lari itu ada yang naik segerombolan. Nah ternyata itu tim SAR evakuasi. Kita enggak bertegur sapa, cuman dia emang karena buru-buru, Pak ya lari-lari. Nah saya sama teman-teman mungkin itu kali ya katanya yang tadi Pak Sutri itu kali ya mau evakuasi itu karena ada laporan. Nah setelah itu kita benar-benar turun tuh udah payah lah pokoknya udah badan udah lemas, kita nyampe lah ceritanya sampai di base camp. Nah di base camp kita langsung bersih-bersih mandi-mandi, sebagian lagi masak karena di situ kita logistik masih banyak tuh, kita masak Indomie dan teman saya Ahmad saling bergantian untuk bersih-bersih. Nah udah selepas bersih-bersih makanlah bareng kita. Itu berada di base camp yang benar-benar ya di pintu registrasi kan ada nih base camp, dibuat base camp. Nah di situ kita makan-makan bareng. Di saat makan-makan bareng kita kaget ada orang yang lagi tandu bang. Geser katanya. Astagfirullah kata saya. Geser, kasih jalan kata. Tuk ternyata kantong mayit. Di situ saya benar-benar deg-degan, ini jantung emang benar-benar deg-degan. Ya Allah, apa ini emang benar-benar yang Pak Sutri itu yang tadi naik hilang? Mungkinan kan gitu, pikir saya macam-macam lah. Kata teman saya, kayaknya mah iya katanya. Tapi setelah ini nggak ada lagi tuh, cuma satu kantong doang. Pas dibuka krek, ternyata yang kesurupan itu bang, alhamdulillahnya masih napas. Nah langsung lah petugas itu, temennya mana katanya, jangan ditinggalin lah kalau kayak gini katanya. Oh intinya mah ngingetin biar nggak ini, mungkin di saat posisi itu juga dia ada tapi mungkin udah ditanganin orang, dia turun duluan ya. Nah di situ pokoknya ada segelintir omongan lah kayak gitu, mungkin jangan ditinggalin katanya, lain kali katanya. Siapin air panas katanya. Siapin tuh temennya, yang satu buka kompor, yang satu buka nesting, yang satu ambil air. Siapin buat minum katanya. Dibuatlah teh manis, diteguklah sama dia. Kita sampai deg-degan. Kirain saya itu mah amit-amit jenazah ya bang ya. Soalnya saya itu baru pertama lihat orang bawa kantong jenazah. Selama ini kan belum pernah tuh. Itu amit-amit pas dibuka ternyata itu yang kesurupan. Nah di pengalaman itu kita ambil ininya ya. Ternyata ngeri juga katanya Gunung Slamet. Emang mungkin pas kebetulan aja ya kali ya. Nah di saat itu kita udah ngobrol, kita bingung nih mau pulang apa enggak. Soalnya udah larut malam kan. Kebetulan kita juga besoknya masih free sih, masih waktu free. Saya, Ahmad, sama Ari mutusin gimana jadinya katanya. Ya udahlah, pulang kita besok pagi cari charteran mobil. Nah setelah itu kita udah tidur, lalu besok pagi kita bangun, ayo beres-beres katanya. Mulai jam 4 subuh udah kebangun itu. Emang udah beres-beres lah. Mulai dari itu kita udah packing. Emang kita nyari sarapan dulu kan, makan dulu. Lanjut ke base camp yang atas, nanyain tentang transportasi, siapa tahu ada yang di ini. Nah ternyata di situ ada yang disewain. Kalau nggak salah itu kenanya 50.000 per orang gitu, kalau nggak salah. Nah kebetulan saya bertiga, nah ada yang cowok cewek yang tendanya samping kita.
Bang, saya ikut ya patungan. Ya udah ikut aja. Nah jadilah kita berlima. Dan ternyata itu orang pas saya tanya orang mana, orang Bekasi lagi. Dia di Cilengsi. Nah saat itu kita tuh turun tuh ke bawah ya. Udah naik mobil masuk. Nah yang nyepirin tuh kan saya penasaran ya sama cerita, bukan sama cerita, sama hal yang kita alami itu. Kata saya, Mas itu semalam gimana Mas? Semalam itu katanya, itu yang Pak Sutri itu kata saya. Kata dia, oh yang Pak Sutri. Ya itu karena ini dia katanya pas kabut katanya dia salah langkah. Akhirnya ketemulah dia katanya di Gunung Malang. Yang saya aja nggak tahu. Tapi kata si bapak itu yang nyupir si masnya ya. Gunung Malang mah base campnya sebelahan sama base camp kita katanya. Base camp Bambangan sebelah sononya. Nah itu katanya ketemu, alhamdulillah katanya. Itu kan saya udah, iya kemarin itu kita sampai panik bang. Orang kita sempat foto-foto bareng, kok akhirnya hilang. Udah aman katanya, itu udah diamanin sama ranger-ranger sono katanya. Udah komunikasi dari ranger sini ke sono. Dari sini naik, di sono juga naik katanya. Nah setelah itu mulailah cerita-cerita. Ada cerita lagi dari yang itunya ya, yang nyupir mobilnya. Mas, mending ini mah katanya. Ada yang kesurupan doang katanya. Sama ada yang salah jalur ngambil Gunung Malang. Nah bulan kemarin katanya, kata dia, bulan kemarin malah parah katanya. Emang kenapa? Ada santri yang meninggal katanya. Ternyata dia santri itu naik Gunung Slamet, dia meninggal dan itu kasusnya gembor katanya. Setelah diselidiki katanya, dia itu lagi liburan ternyata dia itu nggak ngomong sama gurunya ya, guru ngajinya nggak ngomong juga sama orang tuanya. Jadi pas dia libur itu naik ke Gunung Slamet, udah gitu dia nggak registrasi. Jadi kan bingung, si orang tua itu bingung ya, anaknya kemana, nggak ada kabar. Nanyain ke ustadznya, ke ini guru ngajinya. Nah dari guru ngajinya juga nanyain itu, ini kemana katanya. Kok pulang malah saya ditanyain orang tuanya. Ternyata dia naik gunung tanpa kabar dan tanpa registrasi katanya. Jadi pihak basecamp juga bingung kan. Ini orang datanya nggak ada, tapi kok bisa hilang di sini? Kan itu kan dari beberapa orang kan ada yang laporan ke. Akhirnya kebuka juga tuh obrolan tuh. Iya si Anu katanya di Gunung Slamet tinggal katanya. Nah di situ juga ceritanya katanya dia itu berapa orang naik nyampe puncak itu dia udah pengen tahu jalur katanya, turun ke bawah tuh ke Gunung Malang katanya, ikut ke Gunung Malang. Nah ada yang naik lagi, dia ikut lagi ke atas. Nah udah di atas mungkin udah posisi lelah, keder kan, dia turun lagi katanya, kata si masnya itu. Kronologisnya begitu katanya. Nah hingga di bawah puncak itu beberapa ini katanya dia itu kelelahan dan akhirnya dia meninggal katanya. Nah si temennya itu katanya cuman tutup dia di pakai sarung. Nah itu posisinya berada persis di pinggir jalur katanya, ditutup doang pakai sarung. Nah abis itu dia turun katanya. Itu katanya kecapean. Nah dari tim SARS katanya dalam pencarian kurang lebih katanya 2 minggu. Ternyata pas ketemu emang separuh masih ada dagingnya, separuh lagi udah mulai membusuk menjadi tulang. Ya mungkin ceritanya begitu aja Bang Umang. Oke, diminum dulu ya, Bang siap, Yusuf. siap. Kopinya Bang Yusuf. Berarti sebab Pak Sutri yang pindah jalur tuh gara-gara kabut itu ya? Iya, posisinya emang bener-bener kabut. Kabut itu tebal namanya. Ya, kelihatan juga iya, kan ya. Kan Bang Umang juga sering ya naik. Iya. Kalau kabut itu datang hilang kayak gitu. Kalau lebih baik kalau ada kabut diam aja dulu gitu iya, kan. aja Soalnya dulu. kan batas vegetasi yang kerikil-kerikil itu riskan banget tuh, rawan banget kalau ada kabut. Kalau di hutan ada kabut masih bisa tembus lah, kelihatan iya. lah gitu kan. Tapi kalau ada kerikil-kerikil jangan sesekali kita untuk terobos karena salah. Kita ngerasanya lurus tapi Benar ya. Kenyataan tuh nggak tahu ke arah mana gitu kan. Iya kalau di Guci saya pernah kan ke Guci, terakhir ke Guci. Kalau Guci masih aman kayaknya kan ada tali tuh. Iya. Udah jalur emang itu doang. Tapi kalau Bambangan tuh kan nyebar. Nyebar betul. Orang naik itu nyebar, nggak satu jalur.
rasanya enak, udah lewat sini taunya nongol-nongolnya bukan di base camp Bambangan gitu kan, tapi di base camp lain, tetap di base camp lain, tapi kan jalur kan beda gitu iya, kan. Beda jalur. Alhasil takutnya dapat laporannya pendaki yang hilang, malah kan dia sendiri yang salah jalur gitu kan. Syukur-syukur salah jalur yang base camp, kalau kagak ya kan, dan cerita tuh ya kan. Oke, yang masalah hipo tuh Bang, akhirnya terselamatkan nggak tuh Bang? Akhirnya terselamatkan itu. Emang bagusnya teman-temannya itu udah benar-benar sedia blanket. Dia kan udah memahami, bukan memahami ya, emang dia itu udah tahu kalau persiapannya udah benar-benar matang. Saya juga bawa blanket kan, tiap kemana-mana pasti ada 2 buat amit-amit terjadi apa-apa ya. Udah dibalut aja dia. Kalau kita nggak kepake bisa bermanfaat juga untuk pendaki lain yang membutuhkannya gitu kan ya. Makanya sedia 2 gitu kan. Makanya kemarin itu udah sempat saya mau buka, ternyata dia udah pakai duluan gitu kan. Kan ada juga beberapa pendaki yang mungkin lupa bawa benda-benda perintilan ini kan ada tuh ya. Kadang P3K aja kan minjam ke tenda sebelah kan ada aja pasti. Kalau kita bawa headlamp tadi itu headlamp cuma 1 doang. Cuma 1 itu persiapan lah gitu Bang, perlengkapannya. Terus yang kesurupan akhirnya gimana itu Bang? Akhirnya yang kesurupan itu di base camp ya sadar. Sembuhnya itu maksudnya ketika digotong atau ketika nyampe base camp? Itu udah nyampe base camp itu udah sadar ternyata. Oh, udah sadar, berarti bisa dibilang dari atas udah sadar kali ya? Udah kita pas udah turun kemungkinan itu mungkin dari ranger juga ada yang bisa kali udah sembuh di bawah itu, pas dibuka pas sadar. Di temennya katanya. Kadang-kadang ada juga sih Bang pendaki yang pura-pura kesurupan padahal kagak. Jadi biar nggak capek gitu. Minta dievakuasi. Iya, ada juga loh. Masa? Serius. Bahkan ada juga beberapa yang pihak base camp mengatakan hal kayak gitu yang pernah kita undang. Jadi sebenarnya ini mah bukan kesurupan karena kecapean, jalan ninjanya kesurupan biar digendong sama temannya. Iya, kecapean biar cepet ya. Iya, temannya nggak bisa gendong, akhirnya ujung-ujungnya ngubungin base camp ya kan. Kecuali cedera beneran ya kan. Cedera dalam artian ankle-nya kena, kan emang nggak bisa lanjutin pendakian gitu kan. Kan ada juga sih. Jangan sampai trik-trik kayak gini nih digunain sama pendaki yang ngerasa kecapean, gue pura-pura kesurupan jebret biar dievakuasi, jangan gitu kan. Kalau bisa selagi kita bisa jalan gitu kan. Walaupun dikit-dikit terus. Nah, karena itu tanggung jawab diri kita juga kan. Yang tahu kapasitas kita diri kita sendiri gitu kan. Nah Bang, setelah kejadian tersebut nih Bang, akhirnya kan Pak Sutri itu nongol di Gunung Malang tuh ya. Memang bersebelahan dengan nama Gunung Base Camp Bambangan gitu. Oh, kalau Gunung Malang tuh bersebelahan ya? Iya, maksudnya apa namanya? Kalau kita turun tuh kalau nggak salah di sisi sebelah kanan deh. Kalau kita naik tuh jalurnya dari sisi sebelah kiri gitu. Jalurnya. Mungkin dia ketika turun tuh salah dari atasnya. Ke kanan, salah dari atasnya gitu kan. Oke, nah Bang, kira-kira nih Bang, hikmah apa yang bisa diambil dari perjalanan lo ketika naik Gunung Selamat itu Bang? Kira-kira ya, pelajaran yang dapat diambil ya belajar untuk saling kompak ya. Meskipun seperti teman ada yang kecapean, kita sebisa mungkin kita tungguin dan jangan sampai ditinggalin. Dan ya kayak tadi yang bahwa persiapan untuk naik gunung itu harus benar-benar matang karena alam tidak tahu datangnya kapan bencana, datangnya ini. Tidak hanya menyajikan panorama alam yang indah, tapi ada berbahaya juga ya. Dan untuk ini diusahakan untuk ya saling menolong sesama pendaki, entah itu pendaki entah itu warga ya. Kita harus saling tolong menolong meskipun sekecil mungkin. Kita seperti tadi kita bantuin senterin ya. Itu udah cukup membantu buat orang lain. Betul gitu. Ya kalau bisa ya pendaki itu bawa senter yang memadai gitu kan, karena itu kan perlengkapan pribadi gitu kan yang wajib dibawa. Entah itu mau minta rokok kasih, pokoknya apa yang kita bisa bantu kita bantu gitu kan. Jangan sampai kehadiran kita malah memperburuk keadaannya si pendaki yang lagi bermasalah itu gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Yusuf udah membagikan pengalamannya ketika naik gunung Selamat gitu kan. Terus bajunya apa tuh Bang? Kopet adventure apa Bang? Ngopet. Komunitas penikmat trekking. Oh, komunitas penikmat trekking. Sering naik gunung. Ya. Trekking. Pokoknya trekking lah gitu ya. Udah sekitar hampir 1 tahun. Udah cukup lumayan banyak sih anggotanya. Cuman saya sama Mas Ari doang. Tapi dua. Tapi misalnya mau gabung kan misalnya daripada gue naik gunung sendirian, gue ikutnya sama Bang Yusuf gitu, bisa kan ya? Iya, bisa. Langsung aja di ada Instagram untuk Kopet Adventure. Ada sih Instagram pribadi saya. @awai_y. Oke, itu awai_y. Apa? _y. awai. Awai
underscore Y. Pokoknya ada di bawah video deh gitu kan. Iya. Kalau mau naik gunung biar nggak sendirian langsung aja hubungin Bang Yusuf gitu kan. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Yusuf ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Selamat ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Yusuf, makasih banyak nih. Alhamdulillah. Bungkus.